Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah bersama Shekinah Ministry. Welcome home. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga jangan lupa untuk mengajak keluarga untuk beribadah bersama dengan berpakaian yang rapi dan sopan, layaknya kita beribadah secara offline. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hatiku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tetap hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus, ini hatiku Tuhan, ini hidupku, ku serahkan padamu. Yesus, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, glory, haleluya. Tuhan, terima kasih. Oh ya ralabasi kana mana ya ralabasi herare dana mana ya ralabasi herare. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus Tuhan, ku serahkan hidupku Tuhan padamu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Tuhan yang hebat. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, buat hari yang Kau berikan bagi kami. Bahwa kami ada hari ini bukan karena hebat kuat gagah kami Tuhan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau memandang kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur dan bangga Tuhan kepadamu Yesus. Engkau Bapa kami yang sungguh baik.
Engkau Bapa kami yang teramat baik Tuhan Yesus. Engkau mau menjadikan kami ini anak-Mu Tuhan. Anak yang Kau kasihi, anak yang Kau sayangi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus. Hari ini hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap rancangan Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Dan itu adalah rancangan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita berkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali sama-sama ibadah online kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kita bersyukur kita masuki bulan Oktober semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita juga bersyukur di bulan Oktober ini kita memiliki renungan baru yang berjudul syukur. Lewat renungan ini, Pastor David rindu setiap kita, anak-anak Tuhan boleh mengalami firman Tuhan secara pribadi. Di mana tahun ini kita juga meyakini, mengimani bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita mengalami tahun yang berbuah. Berbuah dalam arti kita bisa mengalami firman Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan itu boleh terjadi, kita boleh mengalami secara pribadi dalam setiap hidup kita masing-masing. Nah, saudara, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita rindu mengalami firman Tuhan secara pribadi, ketika kita rindu untuk boleh mengalami tahun yang berbuah. Nah, saudara, kita akan bahas sama-sama yang saya akan ambil dari perumpamaan Matius 13 ayat 1 sampai 23. Di situ diceritakan tentang penabur yang bagaimana dia menabur benih di tanah yang bermacam-macam. Nah, saudara, apa yang kita perlukan ketika kita rindu mengalami firman Tuhan secara pribadi? Yang pertama adalah, saudara, kita semua perlu memastikan kita memiliki benih. Saudara, tanpa kita memiliki benih, kita tidak akan mungkin mengalami pertumbuhan atau mengalami sesuatu yang berbuah. Nah, saudara, benih itu berbicara firman Tuhan. Saudara, apakah ada firman Tuhan yang secara khusus saudara miliki dan pegang di dalam hidup saudara? Saudara, benih itu adalah firman Tuhan dan itu harus ditanamkan untuk dia boleh berbuah. Nah, saudara mungkin harus rajin spend time membaca renungan firman Tuhan untuk saudara bisa menemukan ketika firman Tuhan itu berbicara secara pribadi buat saudara, dan itu adalah firman yang Tuhan sampaikan secara khusus dan pribadi buat saudara. Nah, saudara, misalkan dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau benih ini yang saudara dapat, saudara pegang benih ini dan kita mulai tanamkan di tanah yang kita percaya adalah tanah yang subur. Atau saudara mungkin dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah diselamatkan. Nah, saudara, mungkin setiap kita mungkin sedang mengalami sakit, sedang mengalami lemah tubuh. Saudara, biarlah benih firman ini boleh saudara pegang dan miliki dan saudara taburkan, sehingga benih ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup saudara. Nah, saudara, benih firman Tuhan ini saudara tidak pernah salah dan ia pasti berbuah. Oleh sebab itu saudara perlu memiliki benih yang saudara dapatkan di dalam hidup saudara, yang firman Tuhan berbicara secara khusus buat saudara. Dan saya percaya ketika kita rajin spend time, kita menghabiskan waktu kita dengan merenungkan firman-Nya, saya percaya firman Tuhan itu yang adalah Tuhan sendiri akan berbicara secara pribadi buat saudara dan saya. Nah, saudara, setelah kita memiliki benih yang kedua, saudara, yang kita sama-sama tahu benih itu pasti berbuah dan tidak pernah salah. Saudara, tugas kita adalah kita perlu memastikan kita memiliki tanah yang subur. Saudara, apa sih maksud dengan tanah yang subur? Tanah yang subur bicara tentang hati kita, saudara. Hati yang percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi ya dan amin di dalam hidup kita. Dan itu berlaku buat kita secara pribadi. Nah, saudara perlu pastikan itu benih jatuh di tanah yang subur, tidak di pinggir jalan. Di pinggir jalan berarti kita tidak mempercayainya, saudara, karena itu benar-benar tidak jatuh di tanah yang tepat. Atau mungkin tidak di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu berbicara saudara mungkin
meyakini dan mempercayainya, tapi kemudian seiring waktu saudara mengalami ketidakpercayaan akan benih dan firman Tuhan itu. Atau mungkin di tanah yang berduri, di mana ketika saudara mempercayai firman Tuhan, tapi kemudian saudara mengalami kekhawatiran karena kenyataan atau fakta yang saudara hadapi mungkin tidak sesuai dengan firman yang Tuhan janjikan dan katakan. Nah saudara, kita perlu memastikan sekali lagi kita punya hati seperti tanah yang subur, karena benih itu saudara hanya bisa tumbuh di tanah yang subur. Nah saudara, benih itu saudara nggak usah ragukan lagi, itu pasti berbuah, pasti benar dan tidak pernah salah. Saudara, yang kita perlu pastikan hari-hari ini adalah kita memastikan bahwa kita selalu memiliki tanah yang subur, hati yang selalu percaya pada Tuhan. Saudara, hati yang mempercayai firman dengan segenap hati, percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kerinduan Tuhan sebagai Bapa yang baik untuk memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Nah saudara, setelah kita memiliki benih yang kita taburkan di tanah, kita memastikan tanahnya juga tanah yang subur. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita mesti memastikan bahwa kita memiliki hati yang penuh rasa syukur. Kenapa saudara? Karena di dalam proses benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur, saudara, ada proses untuk bagaimana benih itu bertumbuh kemudian menghasilkan buah. Nah saudara, dalam proses itu seringkali kita mengalami namanya mungkin panas terik matahari, hujan yang turun, saudara, yang mungkin menggambarkan situasi-situasi yang gak enak yang kita hadapi. Nah saudara, di tengah keadaan seperti itu kita perlu belajar, kita perlu memiliki hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena saudara, proses panas terik dan hujan itu adalah proses yang memang diperlukan untuk kita boleh mengalami berbuah. Kita boleh mengalami di mana benih itu boleh bertumbuh dan berbuah, menghasilkan apa yang memang benih itu miliki, saudara. Nah saudara, seringkali ketika panas terik kita sering mengeluh, mengapa panas begitu. Kalau hujan kita juga mengeluh, mengapa hujan. Nah saudara, secara pribadi saya juga mengalami, baru beberapa hari yang lalu, panasnya terik sekali. Kemudian saya tanpa sadar banyak ngeluh, saya bilang panas sekali ya. Tapi kemudian saya belajar untuk menikmati panas ini, saudara ya. Dengan kita mungkin beli es krim, kita menikmati suasana panas ini. Kita berusaha menikmati setiap momen itu, saudara. Atau mungkin ketika hujan, saudara mungkin bilang, aduh hujan nanti kalau kehujanan saya bisa sakit atau apa. Saudara, tapi sebenarnya kita bisa belajar untuk menikmati setiap keadaan yang ada. Lewat hujan itu saudara mungkin bisa menikmati hujan, ya saudara, kita bisa masak Indomie panas-panas sambil menikmati hujan. Atau bahkan saudara mungkin kita bisa belajar bermain di tengah hujan. Waktu kecil kita sering sekali saudara bermain di tengah hujan tanpa rasa khawatir. Tapi seringkali ketika kita melihat hujan kita sudah mikirin yang negatif dan kita sudah mengeluh, saudara. Nah saudara, biarlah lewat proses-proses yang ada, saudara, kita mau belajar menikmati setiap momen-momen yang ada itu, saudara. Saudara, keadaan yang gak enak sekalipun sebenarnya adalah momen di mana kita belajar untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Belajar untuk menikmati setiap masa-masa yang ada. Karena lewat masa-masa yang gak enak ini, saudara, kita akan lebih merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu ketika nyata di dalam kita akan lebih menghargai, kita akan lebih mengucap syukur karena kita tahu bagaimana proses yang harus kita lewati. Nah saudara, Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara mesti percaya di tengah panas terik, di tengah hujan sekalipun, Ia adalah Bapa yang baik, yang selama-lamanya kasih setianya ada buat saudara dan saya. Dan mari terus berpegang pada firman Tuhan, janjinya yang Ia nyatakan buat kita pasti ya dan amin. Saudara, kita perlu pastikan bahwa setiap kita boleh memiliki tanah yang subur. Nah, lewat renungan yang baru ini, saudara, Pastor David sebagai pastor senior mengajak kita semua untuk boleh sama-sama mengalami firman Tuhan. Pastor David rindu setiap kita, anak-anak Tuhan, boleh mengalami firman-Nya secara pribadi. Dan ketika kita mengalami berbuah di dalam Dia, saudara, saya percaya bukan kita saja yang mengalami sukacita, tapi orang-orang di sekeliling kita pun juga diberkati lewat buah-buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yuk, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan-Mu yang baru di bulan Oktober, di mana Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa firman-Mu ya dan amin.
Tuhan, kami rindu untuk kami boleh memiliki hati yang subur, tanah yang subur, di mana kami mau menerima firman-Mu dengan penuh terbuka dan percaya bahwa itu ya dan amin pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan, lewati setiap proses apapun, mungkin panas, terik, dan hujan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang kasih setianya selama-lamanya ada di dalam hidup kami. Ajar kami menikmati setiap momen-momen yang ada, setiap kejadian proses yang boleh kami lewati, hingga kami boleh mengalami pertumbuhan dan berbuah di dalam Engkau. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengarkan firman ini, mereka boleh kembali diingatkan bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan terutama kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi, firman-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mau ngajak kita sama-sama mengangkat tangan kita mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu, terus mengalami Tuhan dan terus berpegang kepada firman-Nya. Happy Sunday, God bless you.